warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Persbook, salam jumpa dimanapun sahabat berada. Senang sekali saya Nuril Fahmi dapat berjumpa dengan Anda dalam program Persbook, Perspektif Terbuka edisi Talk Show, Generasi Kuat Membangun Keterampilan Komunikasi untuk Melawan Cyberbullying. Nah, tema kali ini cukup menarik nih, karena kita akan membahas tuntas isu-isu terkini terkait cyberbullying dan upaya apa saja yang harus kita lakukan untuk melawan cyberbullying tersebut. Nah, seperti yang kita ketahui ya teman-teman, sekarang ini kita hidup di tengah-tengah globalisasi dan juga teknologi yang sangat maju gitu. Tentu saja hal ini dapat mempermudahkan kita dalam mengakses informasi dan juga mempermudah kita dalam komunikasi. Akan tetapi, kalau kita menyalahgunakan dan tidak bijak dalam memanfaatkan kemudahan-kemudahan tersebut, maka ada dampak dan juga efek yang harus kita pertanggungjawabkan. Nah, untuk membahas topik kita lebih lanjut, kini saya ditemani oleh rekan saya, seorang mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Trunojoyo Madura, Kakak Sodik. Halo Kak, apa kabar? Ya, alhamdulillah baik-baik saja. Gimana Kak kesibukannya di semester 5 ini? Apakah sibuk sekali atau biasa-biasa saja? Enggak, kesibukan saya itu cuma menjalani program yang ada di hidup saya sendiri itu. Yang mana program saya itu dibuat oleh data-data kehidupan saya sendiri. Oke, kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol ringan aja nih Kak ya, tentang perspektif terbuka terkait cyberbullying. Sebelumnya mungkin sahabat Persbook masih awam dengan apa sih itu cyberbullying. Mungkin kakak bisa menggambarkan secara sederhana gitu, apa sih itu cyberbullying? Ya mungkin sebelum membahas panjang lebar tentang cyberbullying, kita akan memetakan antara cyberbullying dan bullying tersendiri itu. Yang mana cyberbullying itu berlaku di media sosial, bahkan di media digital yang berlaku sekarang ini. Dan bullying sendiri itu dilakukan atau berlaku di dunia nyata, anggaplah di sosial lingkungan gitu. Cyberbullying itu sendiri, kita bahas mengenai cyberbullying dari definisinya dulu ya. Cyberbullying itu adalah tindakan yang memang tindakannya itu agresif dan merendahkan dan bahkan bisa mengintimidasi seseorang dengan melalui media digital, yaitu media sosial kayak internet dan juga yang lainnya itu. Hal-hal apa saja itu ya, seperti pesan yang memang isi pesannya itu mengancam dan juga ya intinya bisa merendahkan atau bahkan dapat mengidentifikasi seseorang. Sekarang kan banyak nih kayak kasus-kasus terkait cyberbullying gitu, bahkan banyak gitu korban-korbannya. Sebenarnya menurut kakak sendiri gitu, bahayanya apa sih cyberbullying itu? Bahaya cyberbullying itu sangat banyak teman-teman. Apabila kita mereka dalam pikiran perindividual seseorang itu dapat mengganggu lah istilahnya, terus bahkan itu dapat hampirlah depresi itu. Ke mental gitu ya. Kalau dipikir-pikir bahaya juga ya efeknya, dan yang bikin seremnya tuh jejak digital itu nggak bisa hilang. Nah, seiring dengan si dampak atau efek yang ditimbulkan dari cyberbullying itu juga sulit gitu untuk disembuhkannya. Nah, di situ sih menurut aku yang agak serem gitu dari cyberbullying. Iya. Nah, kalau kita bicara mengenai cyberbullying nih, pasti erat kaitannya dengan bagaimana etika kita dalam bersosial media gitu. Menurut kakak nih, hal dasar apa sih yang harus seseorang pahami gitu dalam membangun etika bermedia sosial? Ada beberapa etika bermedia sosial itu, yaitu kita harus tahu beradaptasi dengan seseorang yang ingin kita hubungi, entah itu mengenai
melalui chat dan juga pesan, itu kan kita harus tahu lawan kita yang mau dihubungi itu. Nah, yang kedua itu harus menjaga empati kita selaku untuk narahubung antara atau kita yang menghubungi itu. Berarti itu tentang keterampilan dalam berkomunikasi gitu. Ya. Nah, oke. Ternyata nih Kak, keterampilan komunikasi itu ternyata cukup penting ya untuk menjadi basic manner gitu dalam bersosial media. Selain itu, empati juga sebegitu berpengaruhnya dalam menjalin komunikasi yang baik antar sesama agar tidak terjadi kesalahpahaman atau misunderstanding gitu. Ya. Terus, kalau misalnya nih Kak, pemahaman terkait cyberbullying dan keterampilan komunikasi dalam bersosial media itu diterapkan dalam pelajaran anak sekolah gitu. Menurut Kakak efektif gak sih dalam mencegah terjadinya cyberbullying? Kalau mengenai pencegahan terhadap cyberbullying ini, itu sangat kurang efektif. Yeah. Karena ada beberapa mata pelajaran yang lain itu yang memang itu melatih untuk menghindari cyberbullying itu. Oke. Apalagi di ranahnya kayak SMP, terus SMA, itu masih banyak pelajaran yang memang itu menyuruh ranahnya mereka itu untuk menghindari cyberbullying tersebut. Itu. Kalau menurut aku juga ya Kak ya, itu menjadi PR pemerintah sih. Soalnya kasus cyberbullying itu hampir sama-sama kayak sex education gitu. Sex education kan ada gitu kasusnya, ada korbannya yang terkait kayak seks bebas dan sebagainya macamnya. Cyberbullying juga ada korbannya, ada yang kasus-kasus sampai merenggut nyawa gitu kan juga ada. Tapi pemerintah itu masih kurang aware gitu. Mungkin itu juga menjadi PR kita juga ya, karena pemerintah itu nggak akan peka kalau kita juga tidak peduli dengan adanya kasus-kasus tersebut. Sebetulnya, ya sebenarnya sih kalau menurut saya bukan hanya PR pemerintah. Soalnya kan sekarang pemerintah saja itu terkena cyberbullying. Ya kemarin kan ada kasus. Ya. Sebenarnya ini PR bagi perindividual sama perseorangan lah istilahnya, menjaga sikap, terus gitu. Menjaga kesadaran itu. Ya mungkin itu aja. Nah terus nih Kak, gimana sih upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya cyberbullying itu? Untuk mencegah cyberbullying itu, kalau memang teman-teman atau sahabat yang sudah terkena cyberbullying itu, kita ambil atau screenshot atau gimana yang menjadi dasar bukti untuk dijalurkan ke yang berpihak, anggaplah ke kepolisian dan juga ke ranah hukum lah istilahnya. Berarti menyimpan bukti-bukti yang ada gitu. Menyimpan bukti-bukti yang ada. Terus terakhir nih Kak, sebelum kita ke pertanyaan yang dikirimkan oleh sahabat Persbook, apa sih menurut Kakak strategi untuk menanggulangi fenomena cyberbullying ini? Strategi kita untuk menanggulangi cyberbullying itu ya setidaknya lah kita harus menjaga kepribadian kita, terus jangan terlalu mengeluarkan hal-hal kepribadian kita dalam yang privasi gitu, dalam media sosial khususnya gitu. Dan juga kita harus mengawasi apa yang namanya media sosial itu sendiri, harus memperhatikan itulah istilahnya, merawat terus, dan intinya itu terjaga ya, seperti itulah. Oke. Berarti kita juga kayak harus teredukasi gitu, harus melek teknologi biar nggak ada kejadian-kejadian seperti itu mungkin. Iya, khususnya kepada diri kita sendiri. Oke.
Oke, terima kasih Kak atas perspektif yang kita diskusikan tadi. Menarik nih teman-teman. Gimana nih sahabat Persbook? Apakah sejauh ini ada ilmu yang didapat dari diskusi tadi? Oke, sekarang kita beralih ke sesi tanya jawab. Ini di sini ada 2 pertanyaan yang dikirimkan oleh sahabat Persbook melalui Instagram. Yang pertama pertanyaan dari @isf_erg.adp. Kak, kasus bunuh diri karena cyberbullying bukan lagi jadi hal yang asing di beberapa negara seperti Korea, Jepang, dan China. Pemerintah di sana juga mulai memusatkan perhatian terkait kasus itu. Nah, di Indonesia sendiri, meskipun kasusnya gak sebanyak negara-negara itu, tapi cukup memakan korban dan beban trauma sepanjang hidup. Tapi kenapa pemerintah Indonesia nggak ada yang serius menanggapi masalah ini, Kak? Ya, mungkin bisa dijawab, Kakak. Gimana ya? Kalau diibaratkan dengan negara luar, itu memang seyogyanya. Negara luar itu mempunyai ranah hukum sendiri gitu. Kalau di China itu menganut hukum, kalau di Indonesia sendiri itu mengambil ranah hukum demokrasi. Bahkan cyberbullying itu termasuk dari ranah hukum ET gitu kan. Terus bagaimana cara untuk menanggapi hal itu sehingga tidak terlalu parah daripada dibandingkan dengan negara Cina kan gitu. Segala hal apapun yang merugikan kita lah, individual istilahnya, sehingga menyebabkan individual ini kenapa-napa, kita laporkan. Yang penting itu ada bukti gitu. Oke, berarti sebetulnya itu yang di Indonesia sendiri itu masih kurangnya kesadaran gitu dari masyarakatnya terkait cyberbullying. Terus pemerintah itu juga masih kurang aware gitu, kurang tindakan terhadap kasus-kasus yang ada, karena memang ya kasusnya banyak yang masih terpendam karena banyak juga yang nggak terungkap gitu. Terus lanjut aja pertanyaan dari @delia_29a. Apa yang perlu kita lakukan kalau misalnya teman kita jadi korban cyberbullying dan dampaknya ternyata sudah menyerang psikologis korbannya? Terima kasih. Mungkin Kakak bisa jelaskan. Gimana? Ini kalau misalnya teman kita jadi korban cyberbullying nih, terus udah efeknya itu udah kena psikologisnya gitu, trauma gitu. Jadi gimana sih? Apa yang harus kita lakukan sebagai temannya gitu? Terkait dengan seseorang yang sudah tertimpa cyberbullying, itu sudah masuk di ranahnya cyberbullying, itu memerlukan latihan lah istilahnya untuk menyadarkan teman-teman dan membangkitkan teman-teman. Kadang yang terkena kebanyakan psikologisnya itu kena cepat minder orangnya, itu kan perlu yang namanya latihan terlebih dahulu gitu. Ada jasa-jasa latihan untuk menyembuhkan psikologis teman-teman itu. Oke, mungkin kalau dari kita sendiri itu lebih ke ini sih, berbicara tentang empati gitu. Kita harus mendukung emosional dari si korban itu gitu, agar kita nggak melalui ini, kamu nggak melalui ini sendirian gitu. Kita bersama-sama, kita laporkan, dan semoga kita berharap dari hal tersebut kita bisa mendukung mental dari si korban tersebut gitu, agar tidak terus terpuruk. Baik, mungkin itu aja pertanyaannya. Baik, terima kasih atas jawaban dari Kakak, dan semoga sahabat Persbook dapat mengambil hikmah dari talk show kali ini. Nah, gak terasa nih sahabat, kita sudah berada di penghujung acara. Semoga podcast kali ini bermanfaat, dan terima kasih juga Kak Sodi telah menyempatkan waktunya untuk hadir. Demikian dari saya, Nuril Fahmi, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.